ini akan belajar terkait Kementerian Keuangan ya, dan di sini juga didampingi sama dari kakak yang di Piwulang Becik. Kemudian kita akan kenalan bentar ya, mumpung sedikit kita kenalan satu persatu, nanti sebutin nama panggilannya sama kotanya dari mana. Misalnya Yasmin dari mana Yasmin? Dari Sidoarjo. Nah, dari Sidoarjo. Saya Yasmin Kak dari Sidoarjo. Salam kenal gitu ya. Ya, Oke. ayo. Ayo dimulai dari saya sendiri ya, Kakak ya. Halo, selamat pagi adik-adik. Saya Sarif dari Mojokerto. Salam kenal. Ayo, silakan adik Abimanyu. Ya, halo, nama saya Abimanyu. Saya tinggal di Jogja. Salam kenal. Iya, salam kenal. Sekarang adik Doroti. Halo, nama saya Doroti. Aku dari Jakarta. Salam Dari kenal. Jakarta. Iya. Silakan adik Kayisa. Ngomong mau tahu. Halo, nama aku Kaisa. Aku dari Bintaro di Dari Tangerang. Oke, salam kenal. Silakan adik Sabrina. Halo, namaku Sabrina. Bisa dipanggil Cinta. Aku tinggal di Tangerang Selatan di Bintaro. Ya, salam kenal adik Cinta panggilannya ya. Sabrina Audrey panggilnya Cinta ya. Oke, silakan adik Darisa. Halo, perkenalkan nama saya Darisa. Saya tinggal di Sidoarjo. Ya, salam kenal. Adik Betari silakan. Dari Darisa. Adik Betari. Enggak dengar mungkin. Silakan adik Yasmin. Enggak sih, semua lo ngomong. Ayo, enggak boleh malu. Enggak boleh malu, enggak apa-apa. Hai, perkenalan adik Yasmin. Halo, nama saya Yasmin. Ya, dari Sidoarjo. Terima kasih. Adik Betari, silakan. Iya, adik Betari perkenalan dari mana? Dari Gresik. Iya. Adik Amira. Halo, aku Mira dari Jakarta. Iya, salam kenal. Adik Rajendra. Aku Javas dari Bogor. Oh, Java. Oke, salam kenal. Adik Kile si Jabat. Halo, nama aku Kael. Panggil Kael. aja aku Kael ya. Kael, oke. Kalau kan aku Kael Milu Joshua si Jabat. Kalau manggil aku Joshua aja nggak apa-apa. Supaya Oke, lebih siap. gampang. Oke, Joshua adik aja. Joshua Aku dari Purwokerto. dari Purwokerto. Salam kenal. Kenapa? Adik Rene Susatyo. Halo, nama saya Rene. Aku tinggalnya di Tangerang Selatan, Bintaro. Oke, salam kenal. Iya. Adik Masaki. Halo, nama aku Masaki di Bali. Dari Bali. Dari Bali. Salam kenal. Adik Hanif. Masaki di rumah. Perkenalkan, nama saya panggilannya. Asal saya dari kota Mojokerto. Oh, Mojokerto satu kota sama kakak. Mojokertonya mana? Adik Hanif. Pacet. Pacet, iya. Kakak di Gondang. Salam kenal ya. Oh, Iya. ya. Silakan adik Ansel. Halo, nama saya Ansel. Saya tinggalnya di Jakarta. Di mana? Di Jakarta ya. Apa? Oke, salam kenal. Kalau yang dari Piwulang Becik, kakak siapa kak? Oh ya, oke lanjut kita belajar dulu ya hari ini. Kita apa ya, istilahnya belajar sambil bermain lah ya. Oke, kita izin Dari share. Piwulang Becik. Siapa? Javas dari Piwulang Becik. Oh iya, tadi udah ya? Ada yang belum? Udah. Nah, ya.
Siap. Oke, kita akan bentar ya. Saya share screen dulu. Berarti belum pernah tatap muka semua ya, adik-adik ya, dari sejak awal berdiri di Wulang Becik. Udah. Belum, Kak. Tatap mukanya Sudah sama Kais. Lewat semua ya, semangatnya luar biasa. Oke, sebentar. Oke, kelihatan nggak adik-adik? Kelihatan. Oke, nanti kita akan bercerita. Kok tempatku belum kelihatan ya, Kak? Belum kelihatan. Belum kelihatan. Lama belum kelihatan. Kelihatan, Kak. Oh, ya, saya ulang ya. Sebentar. Udah kelihatan belum? Sudah. Sudah. Sudah, Kak. Oke. Nah, kita akan bercerita ya. Ada yang mau bantu kakak bacain nggak? Atau kakak? Cerita dari Desa Suka Berbagi. Iya, ada sebuah cerita dari Desa Suka Berbagi. Nah, lihatlah senyum ceria mereka menyambut hari pertama sekolah. Yuk kita kenalan dengan mereka yuk, teman-teman. Ayo. Ayo. Nama saya Nuri, kemudian saya Koko, saya Meme. Apa aja namanya? Nuri, Koko, sama Meme. Oke, diperhatikan ya. Terus ada 3 lagi nih siswanya. Nama saya Barkat, nama saya Amel, nama saya Victor. Mereka adalah anak-anak desa berbagi yang akur dan suka membantu. Kalau sapinya namanya siapa tuh tadi? Yang mana? Tuh, sapinya. Oh, iya ada sapi ya di belakangnya. Ada sapi. Namanya Iya. siapa itu? Namanya siapa? Mo ada yang Momo. Iya, Momo. Oke, lanjut ya. Ini SD Suka Berbagi. Nah, selamat datang di SD Suka Berbagi. Perkenalkan, saya Bu Guru Fiska. Ini Bu Guru Fiska ya, teman-teman ya. Oke. Nama Fiska. Nah, ada SD Suka Berbagi dengan senang hati menyambut hari pertama sekolah. Berbagi dengan hati. Ya. Ibu Ibu Fiska senang bila anak-anak murid betah belajar dan bermain di sekolah. Ini suasana kelas kami. Waduh, kotor banget ya. Waduh. Kotor banget. Iya, kotor banget ya. Banyak sampah di atas meja. Tapi kelasnya masih kotor dan belum rapi. Sepertinya saya harus mengajak seluruh siswa untuk menjadikan kelas ini lebih indah. Mau teman-teman membersihkan? Mau, Kak. Ya, ayo adik Joshua. Kita bersihkan ya. Tapi gimana caranya? Ya, diperhatikan aja nggak apa-apa. Nanti bersih-bersih sendiri. Kan online. Oh iya ya. Iya. Menurut kalian apa yang sebaiknya dilakukan agar kelas menjadi bersih? Apa adik? Pakai pernah masuk sekolah. Diapakan adik-adik? Diapakan? Ayo disapu. Terus dipel ya benar adik. Dicat boleh. Ya. Oke, kita bersihkan ya. Laba-labanya dibunuh. Ya, boleh adik Ansel. Bersihkan dan dihias ya. Nggak mungkin kan kalau dibiarkan saja nanti nggak nyaman belajarnya. Oke. Dibersihkan ibu-ibu. Baik anak-anak, yuk kita bersihkan kelas kita bersama-sama.
Baik, Ibu. Kok itu ada sapi lagi? Iya, ada sapi lagi ya? Ya. Coba kita lihat ada sapi lagi kah? Ada membersihkan laba-laba. Oh iya, ada sapi di jendela ya. Oh, ada sapi. Mau Kita mau ikut belajar Kelasnya pakai juga. sepatu ya. Iya, mau ikut belajar ya sapinya. Oke. Nah, ini banyak sekali laba-labanya. Kita bersihkan bareng-bareng ya. Apa itu, Rindes? Kita Alhamdulillah udah bersih ya, teman-teman. Iya, kelasnya. Ya, wah kelasnya sudah bersih. Tapi sepertinya masih ada yang kurang. Kira-kira apa yang kurang ya, teman-teman? Dihias. Muka presidennya nggak ada. Oh, muka presidennya nggak ada ya? Rata ya? Digambar dulu muka. Cuman muka rata doang. Iya, terus ada lagi nggak dari teman-teman? Apa yang kurang kira-kira? Sapinya diajak belajar. Sapinya belum ada kelas. Tulisnya. Oh iya, Whiteboard. papan tulisnya. Oke, kita hias ya. Papan tulisnya kok nggak ada. Jadi apa nih? Nah, bisakah kalian menebak benda apa saja yang kurang di kelas ini? Jam dinding. Pet. Iya. Ada rak buku, Mading, ada pot mading. bunga, ada gambar, Pot-potan, buku-bukuan. ada bola dunia. Iya, benar ada bola dunia juga. Ada globe. Oke. Kok bisa gerak-gerak gitu? Sekarang kita sudah tahu ya apa yang kurang dari kelas kita. Tadi ya yang udah disebutin ya. Kurang momo juga. Kurang momo diajak belajar ya. Maukah kalian berbagi dengan menyumbangkan sesuatu untuk kelas kita? Nah, mau nggak? Mau. Kasih Joshua laptop mau aja. nyumbang apa? Kasih laptop Tadi kan aja. Mau apa? Sumbang Buku nih, ada bola buku tebel dunia. nih. Dinding. Buku. Sumbang bola dunia aja dah. Nyumbang bola dunia ya, enggak. Kasih buku ini nih. Ya, buku boleh. Ada lagi yang mau menyumbang? Bang globe tuh aku ada. Jam dinding. Jam dinding, iya boleh. Nyumbang remote TV. Remote TV, nanti kita nonton TV di kelas. Nggak jadi belajar dong. Biar seru. Biar seru ya. Oke. Mau Ibu Guru? Nah ini teman-temannya mau menyumbang. Masing-masing anak pun menyumbangkan. Hiasan untuk kelas. Coba kita lihat ya. Nyumbang lagu bisa nggak tuh? Nyumbang lagu juga bisa. Biar rame ya. Nah ini ada yang mau nyumbang jam dinding. Victor menyumbangkan jam dinding. Di rumah saya nggak ada jam dinding. Oh, apa buat Java saja ya jam dinding. Oke, terus siapa lagi yang mau nyumbang ya? Nuri dan Barkat menyumbangkan tanaman hias. Nah, terus Meme membuat puisi untuk di mading. Tadi siapa yang mau nyumbang globe bola dunia? Nggak ada tuh. Ada Aku, tadi. Kak. Siapa? Joshua ya? Nyumbang tempat tidur rumah sakit. Tempat tidur Oke. buat apaan? Oh ya di sekolah saya kan itu bisa tidur siang. Ya. Amel menyumbangkan buku cerita, Joshua menyumbangkan bola dunia. Nih amplop aja nih amplop. Amplop. Oke. Bisa beli barang tuh. Ya. Ibu Fiska juga ikut berpartisipasi dengan meminta pihak sekolah untuk ikut membantu. Nah, ini kondisi kelas sebelum dibersihkan dan dihias bersama oleh Ibu Fiska dan murid-murid. Sekarang kita lihat. Wah, udah bersih ya. Perasaan tadi catnya nggak begitu deh. Iya, begini sama catnya. Tinggal muka Pak Presiden sama wakilnya itu ya. Kan udah dicat tadi kan ya sama teman-temannya. Tapi kan Tadi nggak ada proses catnya. Dulu ya. Tinggi banget ngecatnya. Iya, tinggi banget. Biar nyaman ya buat belajar. Oh iya, itu atapnya tinggi banget ya? Gimana? Sabrina, nah kan kelas kita sudah rapi dan itu bersih. AC-nya ditaruh mana?
AC-nya dibuang dan rusak. Kan ini kelasnya di pegunungan, udah dingin, jadi nggak perlu AC. Jadi dia yang gitu -1. Iya. Kayak Kelas rumahku. Hmm, Aku ada 2 rumah. Yang satu di Patur, ada yang dingin. Wah, semua karena kita berbagi dan bekerja sama. Terima kasih ya. Pasti habis selesai ngehias langsung pada makan siang itu. Sama Bu Guru. Sama Ibu Guru, kami senang bisa membantu dan berbagi. Nah, begitupun dengan negara kita. Negara kita juga seperti itu ya, teman-teman. Perlu kerjasama dari Kalau negara sumbang, disumbang itu dari kitanya apa dari negara lain nih? Kalau kita nyumbang negara sendiri kayaknya bukan nyumbang. Gimana tuh? Kan dari negara kita sendiri, kita ada di negara kita. Nyumbang siapa dong? Iya, masa kita untuk negara nyumbang diri sendiri ntar jadinya. Pulang. Lagi ya, mengumpulkan hasil kerja kita nanti disumbangkan untuk negara. Nah, kalau adik Betari cita-citanya jadi apa? Betari cita-citanya pengen jadi dokter ya. Semoga tercapai. Adik Darisa? Jadi apa besok? Jadi apa ya? Jadi polisi. Masaki cita-citanya jadi Momo. Masaki tuh. Darisa jadi apa? Jadi ilustrator. Jadi ilustrator. Adik Yasmin jadi polisi ya tadi ya? Iya. Aku. Adik Hanif mau jadi apa? Polisi apa? Polisi itu ya. Oke, kita lihat lagi ya selanjutnya. Jadi semua nanti yang udah kerja, udah tercapai cita-citanya, nanti kumpulin iuran buat ngebantu negara, buat semua kebutuhan negara agar dapat terpenuhi, gitu ya. Ibu Guru Fiskas. Cita-citanya pengen beli negara. Cita-citanya pengen beli negara, waduh, luar biasa ya. Oke, Ibu Guru Fiskas seperti pemerintah yang mengajak murid untuk berkontribusi demi kepentingan bersama. Murid-murid bergotong royong memberikan apa yang mereka mampu agar kelas kita menjadi nyaman. Nah, terima kasih. Oke, kita lanjut ke tanyakan lagi. Siapa yang mau beli negara tadi? Javas ya, mau beli negara. Cita-citanya. Lumayan tuh seru. Ya, kita coba lagi ya yang lain ya. Coba kita lihat apa ya pelajarannya. Tadi gotong royong ya. Mendingan beli negara apa buat negara nih? Nah, gimana kalau kita beli negara untuk buat negara? Nah loh. Sama aja dong. Oke, selanjutnya kita akan berkenalan dengan APBN. Apa tuh? Itu APBN. Ada yang tahu kah? Ya enggak dong. Oke. Kelihatan, teman-teman? Kelihatan? Kelihatan ya. Oke, APBN. Nah, teman-teman biasanya kalau yang di Pulang Beci ada upacara rutin nggak tiap hari Senin? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Atau ada yang pernah belajar Undang-Undang 45 nggak pembukaannya? Aku pernah kayaknya dulu. Tapi lupa. Aku juga kayaknya lu pernah deh. Ya. Adik Mira boleh minta bantuan dibacakan slide-nya? APBN, Anggaran Pendapat dan Belanja Negara. Ingatkah kalian ketika upacara pada saat pembacaan pembukaan UUD 1945 di alinea keempat berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itulah tujuan negara kita.
Ya, terima kasih Adik Amira. Itu ya teman-teman tujuan dari negara kita. Seperti yang dibacakan teman kita Amira. Sekarang siapa yang mau bantu membaca? Yo, Aku siapa? boleh, Kak? Boleh, silakan. Nah, jembak. Tak tulang. Silakan. Tadi yang mau bantu baca siapa? Javas ya? Siapa tadi? Ya. Siapa tadi? Ayo. Nah, pemerintah berupaya mewujudkan tujuan negara tersebut melalui APBN. Untuk mencapai cita-cita mulia itu, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Jadi, pemerintah memperoleh pendapatan melalui pendapatan negara dan membelanjakan pendapatan tersebut untuk kemaslahatan masyarakat melalui belanja negara. Penerimaan dan pengeluaran negara tersebut dicatat dalam APBN. Gitu ya, adik-adik. Ya. Ada minimalnya nggak tuh? Apa? Ada minimalnya nggak pendapatan itu? Ada minimalnya ya untuk pendapatan negara. Kalau pendapatan negara itu sudah ditentukan. Jadi nanti tiap tahun itu nanti di akhir tahun sudah menentukan berapa kira-kira kebutuhan atau pendapatan untuk tahun berikutnya. Dan belanjanya kira-kira berapa tuh teman-teman? Ini ternyata banyak chat masuk ya. Ada yang mau jadi komikus, ada yang mau jadi YouTuber. Aku mau jadi pelukis YouTuber dan sekarang penyanyi. udah mulai. Udah jalan? Javas. Sedikit aja. Ya, nanti share ya di kolom chat. Nanti kakak subscribe. Nah, umur APBN itu hanya berlangsung 1 tahun ya teman-teman. Mulai dari bulan Januari sampai Desember tahun berjalan. Oke. Nah, APBN sendiri untuk siapa ya? Nah, hasil APBN itu buat seluruh warga Indonesia. Buat bangun jalan, menggaji guru. Kok tidurin lo ya? Ya. Sekarang guru gajinya berapa? Kita pasti pernah. Apa? Sekarang guru gajinya berapa? Guru gajinya berapa ya? Nah, itu juga dari APBN, teman-teman, gaji guru dan yang lain. Tujuan APBN itu sendiri dalam rangka memenuhi amanat undang-undang sebagai pedoman dalam mengelola keuangan negara dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Nah, seperti ini. Ada yang mau jelasin? Ada yang sudah mengerti kah dari gambar ini? Silakan, siapa? Ayo. Kaisa mau? Siapa? Ayo. Mas Aki? Mas Aki nggak dengar suaranya saya tadi dari tadi. Masih. Rene? Darisha mau jelasin? Mau bercerita lah apa yang ditangkap dari gambar ini? Mau? Apa Javas? Yasmin mau, Yasmin? Gini ya, teman-teman. Postur APBN itu seperti ini. Misalnya kita dapat uang saku ya. Uang saku terkait pendapatan, anak dapat digambarkan bagaimana orang tua mereka bekerja untuk membiayai sekolah dan memberi uang saku. Nah, pendapatan negara itu terdiri dari 3 ya. Si Javas nanya ya, dapat dari mana uangnya? Dari 3, yang pertama penerimaan perpajakan, yang kedua PNBP. PNBP itu penerimaan negara bukan pajak. Yang ketiga ialah hibah. Kemudian tadi udah dapat uang saku. Uang saku terus buat jajan kan? Buat jajan
Nah, jajannya negara itu ini, teman-teman. Terkait membuat rencana pengeluaran negara bisa dikaitkan dengan pengelolaan belanja anak sehari-hari atau anggaran belanja pribadi untuk di rumah, di sekolah, atau untuk sosial dan menabung. Untuk belanjanya negara sendiri itu ada berbagai macam ya. Ada yang pelayanan umum, ekonomi, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pertahanan, pariwisata, agama. Ada lagi yang mau nyebutin contohnya? Ayo Amira, kok kayaknya seperti memikir gitu ya, berpikir ya. Apa kira-kira? Jalan raya. Nah, ya jalan raya juga bisa. Rumah sakit, puskesmas itu ya teman-teman. Lingkungan hidup juga. Teknologi juga nggak, Kak? Teknologi juga termasuk. Kalau yang diperuntukkan buat fasilitas umum ya, kayak kemarin kan yang teman-teman dapat bantuan kuota kan ya, selama belajar secara online. Nah, itu juga pembiayaannya dari APBN. Kak, Ya, aku tadi keluar. oh iya, nggak apa-apa. Mau kepanasan. Iya, Nggak bisa pakai background, Kak. Nggak apa-apa ya, Kak? iya, nggak apa-apa, nggak pakai background. Yang penting diikutin lagi ya. Ya. Oke. Selanjutnya, nah, bagaimana cara mengelola APBN? Contohnya seperti orang tua kita memberi uang jajan ya untuk kita. Anaknya akan membuat daftar pengeluarannya dan mengajukan permohonan uang jajan kepada orang tua. Bu, saya mau beli buku 2.000, buku 2.000, 3.000 ya. Mau beli ballpoint, mau beli es krim, mau beli dasi, mau beli mainan, gitu kan. Nah, kemudian orang tua akan memilih prioritas yang terbaik buat anaknya, serta mengajarkan anaknya untuk bertanggung jawab dalam menggunakan uang jajan dengan baik dan bermanfaat, seperti halnya pengelolaan APBN oleh Kementerian Keuangan. Membuat skala prioritas, mana yang wajib, bayar keperluan sekolah, tamasya, rekreasi, jajan makanan, itu yang agak tidak terlalu dibutuhkan ya, tapi tetap dibutuhkan. Istilahnya kayak kebutuhan sekunder ya. Tahu adik-adik kebutuhan primer apa, kebutuhan sekunder apa? Iya, tahu. Apa, Abimanyu? Kalau primer tuh yang utama, primary. Ya, primer. Apa aja contohnya? Sekunder tuh secondary atau kedua. Iya. Kalau kebutuhan primer itu contohnya misalnya baju, terus makan besar. Iya. Terus habis itu untuk sekarang pastinya butuh kuota, wifi, HP. Iya, kuota. Oke, untuk secondary? Untuk secondary mungkin kayak alat tulis, terus habis itu aksesoris, itu secondary. Iya, tamasya gitu ya. Iya. Nah, itu ya kira-kira bagaimana cara mengelola APBN. Kemudian ini ada games. Nah, tapi kita lihat game yang tadi dulu ya, coba. Tadi juga ada gamesnya yang membersihkan kelas. Sebentar. Lupa tadi ada lanjutannya ternyata. Ya, terima kasih ya. Biar nggak terlalu sepaneng. Tadi kan udah ya bahas terkait APBN. Kita games dulu ya. Oke sih, salah. Siap, teman-teman? Siap ya. Siap, Kak. Berapa kali sapi muncul dari awal sampai akhir tadi? Ayo. Dua. Dua ya.
Oh, benar, ada 2 atau Api 3 pun dihitung. atau 4. 2. 2 ya, yakin ya? Dua. Tadi sapinya muncul pas perkenalan sama pas lagi bersih-bersih ya di jendela ya. Iya benar. Sapi kenapa ikutan? Coba. Terus sebutkan nama yang bukan murid SD suka berbagi. Nanti saya. Momoy. Kokoh. Kok ada yang cowok itu. Kokoh. Momoy. Momo. Yang bukan. Sapinya. Yang bukan. Momoy ya. Momoy. Ada Momoy. Meme. Barkat juga nggak ada kan ya? Berkat. Ada tahu. Ya udahlah. Momoy. Ya, Momoy. Momoy kan nama sapi. Iya, mau nama sapinya. Siswa di SD berbagi suka hal berikut kecuali Berantem. Iya, benar sekali. Tadi semuanya suka berbagi dan membantu ya. Kalau suka berantem gimana tuh SD-nya? Hancur dah. Tapi cuma di cerita. Kalau di real life nggak tahu. Masih belum selesai. Kalau di real life gimana? Kalau di real life sukanya Di apa? real life nggak tahu. Kalau di cerita itu tadi ya. Kalau cerita pasti semuanya anak baik. Semuanya anak baik ya kalau di cerita ya. Benar sekali ya. Kalau di real life nggak semuanya jadi anak baik ya. Paling mungkin ya. Iya, tapi kakak yakin teman-teman dari Piwulang Becik semuanya baik-baik ya. Suka membantu dan suka berbagi. Oke, ada yang mau lihat video? Aku. Kita lihat ya videonya ya. Pertama, video terkait APBN. Tapi ini video terkait APBN 2019. Tapi nggak apa-apa, kurang lebih sama. Nanti tinggal angkanya aja yang berbeda. Untuk yang 2021. Kita lihat video dulu ya. Bentar, di mana tadi ya? Ya. Harus ini video ini bukan saya. Bentar ya, masih loading. Udah kelihatan belum? Sudah. Sudah ya, coba ya. Cek ya videonya ya. Bicara soal uang kita, berarti bicara soal APBN juga. Bentar lagi pulang selesai. APBN, mungkin istilah ini sudah nggak asing lagi di telinga kita. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rancangan keuangan tahunan Indonesia yang dirancang setiap tahun dengan tujuan untuk menjadi acuan agar penggunaan anggaran pendapatan dan belanja bisa sesuai rencana dan bisa dialokasikan sesuai dengan porsinya. Tapi gimana sih lebih jelasnya? APBN sendiri dapat diibaratkan seperti seorang ibu rumah tangga yang dikasih uang bulanan dari gaji suaminya, lalu dia harus mengalokasikan uang itu untuk membeli bahan makanan, biaya sekolah, bayar cicilan rumah, dan lain sebagainya. Semua hal tersebut harus benar-benar terencana agar keuangan keluarga tidak kacau. Begitu juga dengan APBN kita. Kita harus merencanakannya agar negara ini tidak kacau. Terus kalau kita pengen tahu lebih lanjut, gimana sih APBN?
Nah, itu tadi ya terkait APBN. Jelaskan tadi videonya? Iya. Apa perlu Jelas. diulang? Jelas ya? Oke, ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Putih Kak mau tanya Kak, Iya, gimana? kalau misalnya uangnya kebanyakan gimana? Uangnya kebanyakan. Nanti akan terjadi inflasi. Oh, Kalau uangnya kebanyakan. Kayak gini ya, misalnya. Kenapa Kak kalau negara itu nggak cetak uang aja yang banyak gitu kan? Dibagi-bagikan ke tetangga, ke teman-teman. Kenapa harus bekerja gitu kan? Gitu. Kakak jelasin pakai video ya. Kita lihat video lagi ya. Kenapa kita nggak cetak uang yang banyak aja, Kak? Karena Gitu emang ya. nggak di kita cetak uangnya. Di kita ada yang Di mana? bagian cetak uang. Kalau Javas aslinya mana tadi? Aslinya Bogor. Bogor. Deket kok. Javas dari Bogor. Perusahaan Peruri namanya. Nah, Perum Peruri adalah satu-satunya perusahaan yang mampu dan diberi kewenangan oleh Bank Indonesia untuk mencetak uang. Perum Peruri sendiri letaknya di Jakarta Selatan. Tuh. Mesin Jadi cetak tetap uangnya itu kayak gimana bentuknya? mesin cetak uang. Mau lihat? Oh, Cetak uang. Mesin cetak uang. Kayak nyetak kartu gitu, teman-teman. Belum pernah lihat ya? kayak printer biasa bukan? Ya, kayak printer biasa. Tapi ya Aku udah pernah ngeliat. udah pernah lihat, Sabrina? Iya. Udah pernah berkunjung? Iya dulu. Atau Aku belum. Mau kita lihat bareng-bareng? Belum pernah lihat, Boleh. tapi tidak pernah ke museum, Bang. Jombang. Ada Nah, ini. museum di sini kan ada museum, Bang. Aku juga udah pernah ke Museum Bank Indonesia. Bank Indonesia ya. Oke, kita lihat video cetak uang ya. Gimana cara nyetaknya dan kenapa nggak cetak yang banyak gitu kan? Kita bagi-bagi. Kelihatan nggak kakaknya yang Kelihatan. Kelihatan. Oke, Coba kita tuh di nonton. atas ada item-item apaan tuh? Kiri atas. Di kiri atas ada hitam-hitam. Udah, masih. Itu pindah ke bawah sekarang. Hari ini gimana ya cara ngilangin? Hah? Oh, ngebak. Iya, ngebak kayaknya. Nah loh, tambah banyak tadi. Masa? Kalau Itu yang lain? kayaknya kontrol itunya loh. Nah, itu kayaknya kontrol buat zoom ya. Yang hitam-hitam Oh itu. ya, kontrol buat zoomnya ya. Gimana ya cara ngilanginnya? Kakak tahu nggak cara ngilangin? Iya. Coba pencet Alt, biasanya dia langsung hilang. Iya, biasanya aku pencet Alt. Malah nambah. Iya. Malah ke atas tengah. Biasanya dibiarin aja hilang sendiri sih. Dia pencet videonya gitu, otomatis dia. Coba kita cek ya. Coba. Tadi Coba. juga hilang. Pencet videonya aja. Oke, kita lihat ya. Kita lihat bentar. Hey ho pop gengs. Hilang nggak tuh? Nah, G. Barang yang satu ini Nah, jadi di bawah. lagi. Suaranya kedengeran Dari kan? sumber Kedengeran. sebagai alat tukar uang menjadi hal yang penting
seperti buruh dan ditumpuk buat makan, bayar uang sekolah, beli ini dan beli itu. Halangan suaranya sama Yasmin. Ternyata banyak hal unik dan belum semua orang tahu loh. Berikut ini daftar populer menyajikan fakta unik proses pembuatan uang. Namun sebelum lanjut, silakan klik subscribe dan tanda loncengnya dulu ya. Support kami dan bersama kita berbagi info menarik dari daftar populer. Pabrik uang di Karawang. Nah, pertama-tama harus ngebahas pabriknya dulu nih. Sudah pada tahu kan kalau uang rupiah itu dicetak oleh Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau Perum Peruri, badan usaha milik negara yang memang tugasnya mencetak uang. Nih, ada surat ketetapannya loh, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006. Nah, pabrik uang milik Peruri ini terletak di Karawang, Jawa Barat. Dan tahu gak sih Pop Gengs, perusahaan yang berdiri sejak 15 September 1971 ini tidak mencetak uang rupiah saja loh, tapi juga mata uang negara lain seperti rupiah Nepal, baht Thailand, taka Bangladesh, dan ringgit Malaysia. Nah, selain uang, Peruri juga mencetak berbagai dokumen negara lain seperti paspor, materai, dan sertifikat tanah. Banyak juga ya tugasnya Peruri. Tapi meskipun sebagai satu-satunya perusahaan yang berhak mencetak uang, Peruri nggak boleh mencetak semua mereka, tapi harus di bawah kendali pemerintah. Melalui Bank Indonesia tentunya. Kalau nggak ya rupiah Indonesia bakalan bisa hiperinflasi seperti mata uang Bolivar Venezuela. Kalau inflasi itu jadi kayak mata uang Zimbabwe. Iya benar. Dibuat Zimbabwe. dari kapas. Nanti kita nonton juga ya. Nah, sekarang dari bahan baku ya. Uang kertas rupiah berbeda dengan mata uang lainnya. Kalau pound sterling Inggris dibuat dari kertas polimer. Kalau bahan baku rupiah dibuat dari serat kapas. Padahal nih, kalau menggunakan polimer justru lebih bersih, lebih aman dan lebih tahan lama. Ternyata alasannya itu adalah perilaku dan kebiasaan kebanyakan orang Indonesia. Orang Indonesia itu masih sering menyimpan uang di dalam saku. Menurut Peruri, bahan serat kapas ini justru lebih tahan lama di suhu ekstrim. Sementara, kalau kertas polimer, kena setrika dikit aja bisa nempel di baju. Makanya, bahan serat kapas lebih cocok untuk uang kertas rupiah. Wah. Sesuai dengan perilaku orang Indonesia yang keseringan menyimpan uang di saku. Ayo lo, siapa yang sering nyuci sama pernah nyetrika uang gitu. Karena ini ya, kecuci ya. Kena hujan. Kehujanan di jalan. Kena lecek. Kecuci biasanya. Aku sih kehujanan di jalan, megang uang basah, cerita di rumah. Langsung uang ada rupiah uapnya. sudah mengalami banyak sekali perubahan desain. Contohnya, uang nominal Rp1.000 sudah mengalami 11 kali pergantian desain. Desain-desain keren uang rupiah ini ditentukan oleh Bank Indonesia. Ini bukan gambar biasa ya. Teknik menggambar yang digunakan adalah sebuah teknik menggambar khusus dan dikerjakan secara manual. Nah, teknik ini disebut dengan gravure atau engraving. Hal ini untuk menjaga keamanan dari pemalsuan. Nah, kamu mau tahu siapa yang melukis uang-uang di rupiah? Dikutip dari merdeka.com, setidaknya ada 5 orang yang pernah menjadi engraver uang rupiah sejak tahun 1952, yakni Yunalis, Sajirun, Heru Suroso, Risman Suplanto, hingga yang paling terkenal adalah Pak Mujirun yang telah pensiun sebagai seorang engraver di Perum Peruri. Cara bikin uang. Uang kertas dibuat secara massal menggunakan cetakan logam yang terlebih dahulu diukir dengan desain yang telah disetujui tadi. Pengukiran dilakukan oleh manusia loh, bukan mesin. Hal ini untuk menjaga kerahasiaan dan ketelitian desain uang kertas. Nah, setelah cetakannya jadi, lalu diteruskan ke mesin cetak. Proses cetaknya sih nggak pakai lama ya, bisa mencetak ratusan lembar dalam waktu singkat. Lembaran uang yang sudah dicetak akan diperiksa. Nggak boleh ada cacat sedikit pun. Kalau ada yang cacat dikit aja, uang tersebut dianggap produk gagal dan harus segera dimusnahkan. Oh iya, prosesnya itu dilakukan oleh mesin dan juga manual ya. Wah, panjang banget ya prosesnya. Dan tentu aja harus dibarengin dengan ketelitian ekstra. Lalu untuk uang koin gimana ya? Uang kertas aja susahnya kayak gini. Gimana uang koin? Nah, langkah pertama itu adalah membuat cetakan dasar atau molding yang kemudian diedit di komputer untuk membuat desain 3 dimensi.
Setelah itu, desain 3 dimensi tadi dimasukkan ke dalam master cetakan uang koin. Bahan baku uang koin adalah sebuah kepingan logam yang biasa disebut dengan blank coin. Blank coin ini dimasukkan dalam master cetakan tadi dan dicetak kayak gini nih. Simple kan? Nah, kalau udah selesai, uang koin siap deh dikemas dan didistribusikan. Kalau masih baru kinclong gitu ya. Iya, kalau udah lama buluk. Distribusi. Nah, ini distribusinya. Setelah dicetak, uang baru didistribusikan. Nah, pihak yang berwenang mendistribusikan uang hanyalah Bank Indonesia yang menyalurkannya ke 44 kantor perwakilan di seluruh wilayah Nusantara yang menjangkau hingga daerah terpencil. Bayangin aja, 44 kantor perwakilan ini harus melayani 515 wilayah. Banyak banget kan? Tapi sebanding sih dengan gajinya. Nah, gimana? Udah pada tahu kan proses pembuatan rupiah? Kira-kira kalau kamu tiba-tiba dapat duit miliaran dari perwuri, mau diapain? Beli rumah, nikah, atau apa? Ceritain dong di kolom komentar. Terus jangan lupa like, share, dan investasi. Tabung untuk beli apa ya? Terserah. Kalau misalnya mau pergi ke luar negeri kan bisa dipakai. Tinggal dipakai gitu ya cara buat uangnya ya. Javas berarti baru tahu ini ya. Kalau baru tahu cetak uangnya. Ya di Karawang tadi. Nanti kalau kapan-kapan ada waktu. Kereta bisa tuh. Iya, mampir. Minta cetakannya ya, biar bisa nyetak sendiri. Inflasi nanti. Inflasi, enggak begitu ya teman-teman ya. Jadi dibatasin nyetaknya. Terus distribusinya tadi dari siapa? Siapa yang bagian nyebar uangnya? Jangan bilang pakai helikopter disebar. Enggak. Kejar uang. Ada yang ingat siapa yang distribusi? Bank Indonesia. Bank Indonesia ada berapa kantor perwakilan? 44. 44 apa 34 tadi? 44. 44 ya. Oke. Itu ya, teman-teman ya. Ada yang ditanyakan lagi? Uang koin 500 zaman dulu yang masih kuning itu sekarang udah maksudnya udah ada, masih ada atau udah hilang? Kayaknya udah nggak diproduksi lagi ya kayaknya. Kan sekarang maksudnya sekarang masih ada di peredaran Indonesia apa udah hilang gitu? Masih sih kalau kakak lihat. Kalau di rumah kakek aku kadang-kadang suka nemu tiba-tiba ada gitu di lantai. Iya. Katanya koin yang 500-an tuh mahal. Nah, terus kadang bau balsem nggak sih? Iya, kayak nggak enak gitu baunya. Bau balsem habis dipakai kerokan. Iya, habis dipakai kerokan. Mau lihat video lagi? Video apa lagi nih? Kita lihat video aja hari ini kita belajarnya. Kita lihat video. Kenapa sih nggak cetak uang yang banyak banget gitu kan? Tadi kan karena inflasi. Nah, ini ada video detailnya. Itu mata uang Zimbabwe sekarang udah sampai berapa ribu tuh? Ya, katanya telur aja udah harganya miliaran rupiah. Miliaran rupiah? Iya, telur. Tapi nanti kita lihat dulu ya videonya. Saking banyaknya yang nyetak uang gitu. Iya, saking banyaknya uang yang beredar. Kita lihat videonya dulu. Ada lagi yang ingin ditanyakan teman-teman? Kita diskusi santai aja ya. Kita lihat video lagi ya. Oke, kenapa negara tidak mencetak uang sebanyak-banyak? Ada yang tahu lagi mana lagi negara yang inflasi? Apa ya? Paling terkenal Zimbabwe doang sih. Zimbabwe ya. Sering paling beredar. Parah. Udah kelihatan belum warna Udah. pink?
Kita tonton ya. Kok bisa? Kita lihat aja ya, apa ya. Menurut penelitian Bank Dunia tahun 2015, sekitar 100 juta jiwa penduduk Indonesia hanya memiliki penghasilan Rp330.000 per bulannya. Banyak dari kita bertanya, seperti yang ditanyakan oleh Safina ini, kenapa negara kita tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya saja untuk memberantas kemiskinan? Kenapa? Intinya, kita tidak bisa mencetak uang sebanyak-banyaknya karena hal itu bisa mengakibatkan kenaikan harga barang dan penurunan dalam tanda kutip nilai uang itu sendiri, atau yang biasa disebut sebagai inflasi. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Pendeknya, dalam suatu pasar, banyaknya jumlah uang yang beredar dan jumlah barang dibutuhkan haruslah seimbang. Jika pemerintah mencetak terlalu banyak uang, kita juga akan memiliki lebih banyak uang dan tentunya membuat kemampuan membeli barang semakin tinggi. Akibatnya, jumlah barang yang ingin kita beli berkurang dan harganya pun juga ikut menyesuaikan. Hal tersebut tidak mengubah apa-apa, kecuali menurunkan dalam tanda kutip nilai uang itu sendiri. Sehingga nilainya semakin lama semakin tidak berharga karena jumlahnya yang terlalu banyak. Fakta uniknya, cukup banyak negara di dunia ini pernah mengalami inflasi parah akibat mencetak uang yang terlalu berlebihan. Salah satunya adalah negara Jerman, setelah kalah pada Perang Dunia Pertama dan harus membayar kerugian perang. Saking tidak berharganya, uang di sana dipakai untuk mainan, menyalakan api kompor, hingga jadi penghias di rumah. Kemudian selain itu ada juga negara Zimbabwe, di mana harga telur di sana bisa mencapai angka miliaran dolar Zimbabwe. Sangat fantastis. Dan tak ketinggalan juga negara Hungaria setelah Perang Dunia Kedua yang pernah memiliki kertas uang yang bernilai nominal 1 miliar triliun, menjadikannya inflasi terparah sepanjang sejarah. Itu nolnya muat gak sih di kertas itu? Ada berapa tadi? Berapa ya? 1 miliar triliun. Apa? 1 miliar triliun rupiah. Membuat tinta Gimana tuh? habis dan membuat penjara. Dan seperti biasa, terima kasih. Parah banget ya inflasi tuh. Iya, parah banget. Makanya itu kita nggak bisa asal cetak uang. Nggak gitu nanti jadi harga telur miliaran rupiah. Jadinya inflasi. Oh, gitu teman-teman. Nah, kalau di sini teman-teman ada yang tahu nggak jenis pemerintahnya ada di Indonesia ada berapa? Nggak tahu. Ada yang tahu? Belum tahu. Tahu ya. Coba kita cek lagi. Kenapa harga VGA PC sekarang mahal banget? Kenapa? Saya tanya teman kakak dulu ya. Kenapa kak harga VGA PC sekarang mahal banget? Kak, kenapa harga VGA PC sekarang mahal banget? Karena banyak yang butuh, Nah, banyak itu. yang cari. Karena banyak yang butuh, banyak yang cari. Jadi ketika barang Makin susah gitu, dicarinya makin mahal. Semakin tinggi permintaan, semakin tinggi harga barang tersebut. Oh. Gitu. Kamu mau beli VGA PC? Iya. Berapa kemarin udah coba? Rakit, cuman Harganya masih mahal ya? budget cuman 20 juta doang sih. Ayo sabar dulu. Tapi udah cukup kayaknya kalau 20 juta. Ya, kita belajar ya terkait pemerintahan yang ada di Indonesia. Pemerintahan yang ada di Indonesia. Nah, ini. Pemerintahan yang ada di Indonesia ada 3 ya. Terbagi menjadi 3. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa. Pemerintah ya ada 3. Pemerintah pusat dipimpin oleh siapa? Presiden. Iya, presiden. Pemerintah daerah. Kenapa Dari tadi itu orang-orang di situ nggak ada mukanya gitu. Iya, nggak tahu kenapa ya di sini nggak ada muka. Soalnya kan ini materi kan
nanti kemungkinan dipakai terus ya. Terus sedangkan pejabatnya kan kadang berubah-ubah. Jadinya kalau dikasih misalnya wajahnya Pak Jokowi atau wajahnya gubernur wali kota, nanti kalau udah ganti edit lagi dong. Iya, susah itu. Iya. Kalau pemerintah daerah dibagi menjadi berapa? 2. Apa aja? Kalau Pemda tuh apa, Kak? Pemda itu ya pemerintah daerah, adik-adik. Oh. Disingkatnya. Iya, Pemda. Kalau desa, Pemdes. Pemerintah desa. Pemerintah daerah dibagi menjadi 2 provinsi. Kenapa nggak pedes aja? Pedes ya, pemerintah desa. Provinsi dan kabupaten atau kota. Provinsi dipimpin oleh siapa? Provinsi, gubernur, wali kota, gubernur. Iya, gubernur. Kalau kota dipimpin oleh wali kota. Wali kota. Kalau kabupaten? Bupati. Kalau pemerintahan desa, kepala desa. Iya. Ada kalau 30. Pemerintah itu komplek gitu. Ada pemerintahnya nggak? Nggak ada. Pemerintah komplek. Paling ketua RT ya, ketua RT, ketua RW ya. Iya. Oh, ada lagi di bawahnya desa, pemerintah. Bukan pemerintah sih sebenarnya, dusun kan, terdiri dari dusun, kepala dusun. Camat nggak ada kecamatan? Camat itu nanti di bawahnya Pemda, di bawahnya kabupaten atau kota. Kecamatan. Iya. Kecamatan kan biasanya terdiri dari Pemda. Pemda itu terdiri dari kabupaten atau kota. Nah, kabupaten atau kota terdiri dari beberapa kecamatan. Di bawahnya kecamatan ada yang namanya desa. Gitu. Nah, dari mana pemerintahan dibiayai, dari mana uangnya? Dari pusat. Dari pusat, benar. Kemudian tadi ada 3 jenis penerimaan negara, apa aja, ada yang ingat nggak? Penerimaan Yang negara. pajak, yang bukan pajak. Iya, tadi apa aja, ayo? Itu apa? Ada 3, ayo, clue-nya ada 3. Apa aja? Pajak, bukan pajak, hibah. Iya, benar sekali. Abimanyu ya? Ya. Iya. Ada 3 ya. Perpajakan, PNBP, penerimaan negara bukan pajak, sama hibah. Perpajakan sendiri dibagi menjadi 2, penerimaan pajak sama bea cukai. Hibah apa gibah? Kalau hibah kan bicarain temen. Kalau hibah itu dikasihkan secara cuma-cuma ya. Oke, lanjut. Nah, dari 3 pemerintahan tadi terdiri dari 3 macam pembiayaan pendapatan maupun pengeluaran. APBN, APBD, APBDes, APB desa. Nah, APBN pendapatan negara, APBD pendapatan daerah, pendapatan desa. Sama, semua ada uang kasnya. Masuk ke dalam kas negara, kas daerah, kas desa. Peruntukannya juga sama, diperuntukkan tadi seperti yang dibacakan sama Amira ya tadi ya. Jadi masing-masing itu ada uang kasnya gitu? Iya, masing-masing ada uang kasnya. Dan ada juga kalau yang agak rumit itu transfer dari uang pusat dari APBN transfer ke daerah, dari daerah transfer ke dana desa. Tapi masing-masing juga ada yang namanya badan usaha. Kalau dari pusat, badan usaha milik negara, BUMN. Contohnya apa, teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? BUMN. Pernah lewat tapi nggak tahu, Kak. Iya, BUMN itu kayak Bank Mandiri, Bank BRI,
Garuda Indonesia, Telkomsel, Peruri tadi juga BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Itu artinya tidak semuanya milik negara. Misalnya Bank BRI itu syarat dari BUMN sendiri 50+1 atau 50% lebih itu sahamnya atau kepemilikannya milik negara. Selebihnya bisa milik Amira, bisa milik Javas, Joshua gitu. Nanti kalau udah besar bisa juga dimasukkan cita-citanya sebagai komisaris, mungkin sebagai trading saham dan sebagainya. Nanti misalnya saya mau beli BRI gitu. Bisa teman-teman beli BRI melalui pembelian sahamnya. Tapi kalau pembelian negara tadi kayaknya nggak ada deh. Siapa tadi yang mau beli negara cita-citanya? Javas. Javas ya. Beli negara nggak bisa ya? Nggak bisa kalau beli negara. Gitu ya teman-teman. Terus peruntukannya kalau bikin tadi. Negara? Bikin negara bisa juga, tapi prosesnya panjang dan rumit. Seperti harus ada pengakuan secara de facto, pengakuan secara de jure. Susah ya. Kemudian peruntukannya seperti apa? APBN, APBD, APBD seperti puskesmas, sarana kesehatan, sarana pendidikan, jembatan, jalan dan segala macam. Itu teman-teman. Butuh uang yang lumayan banyak tuh. Iya, butuh uang yang banyak. Ada yang tanyakan, teman-teman? Darisa? Paham? Paham ya? Apa kita mau ice breaking dulu? Ice breaking. Mau dong. Mau. Oke. Daripada gini-gini Sabrina udah capek ya. Kita senam sebentar paling ya. Kita pakai video aja deh. Daripada nanti kakak yang meragain kan. Capek duduk. Iya, capek duduk. Bentar ada paket. Paket datang lagi. Oke, kita mulai ya. Ice breaking. Kita lihat ice breakingnya gimana ya. Oke, kita ice breaking dulu. Saya coba. Atau ada yang mau nyoba mimpin senamnya, biasanya gimana? Senamnya tapi duduk atau berdiri, Kak? Bebas. Panju mau? Kalau di foto gimana? Boleh aja sih, Kak. Oke, silakan ayo Abimanyu. Aku tahu beberapa gerakan senam, duduk aja ya. Boleh, ayo silakan. Langsung aja ya. Ya. Angkat tangan ke atas. Kasih contoh dong. Iya, ini aku kasih contoh. Tahan 5 nafas. Tuh. 2, 3, 4, 5. Bawa tangan kanan ke depan. Iya. Putar tangan kanan, sambungkan dengan tangan kiri, putar ke dada, lalu tarik. Tahan 10 nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Turunkan. Oke. Duduk dulu, tahan 5 nafas. Stay still. 1, 2, 3, 4, 5. Arah sebaliknya sekarang. Ya. Arah sebaliknya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, cukup. Oke, cukup. Terima kasih Abimanyu tepuk tangan. Iya ya, kalau di kelas beneran bisa rame ini ya. Ayo, alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan lagi atau didiskusikan? Apa ya? Ada video lagi nanti. Kita sampai jam 10.25 ya. Wifi di rumah saya kenapa itu ya? Di settingnya pengennya tuh belinya yang 30 Mbps aja, tapi datangnya 60. Itu gimana ceritanya coba? Gimana coba ceritanya? Cara datangin internet itu gimana? Yang mancarin. Belinya tuh yang 30 Mbps, tapi yang nyampe ke rumah 60. Diprotes aja lagi ke tempatnya yang Telkom. Ini ya, IndiHome ya? Bukan sih. Apa sih itu namanya yang apa sih namanya? Aduh lupa. Ya, nanti. Yang warnanya biru-biru itu loh. Kak, mau tanya Bisnet, dulu, Kak. Bisnet. Oh iya, gimana Abimanyu? Negara apa? Negara lain atau luar negeri kayak punya perusahaan cetak uang juga nggak? Iya, semua negara punya, hampir semua negara. Tapi yang di negara lain itu mencetaknya untuk negara sendiri atau juga untuk negara lain kayak Indonesia? Sama, kayak Indonesia juga. Kadang mereka juga nyetak mata uang mereka, mata uang negara lain. Kayak tadi yang Peruri kan juga cetak mata uang negara kan ya. Ya, terus kita kan di Indonesia dikelola sama Kementerian Keuangan ya. Ya. Kementerian Keuangan seperti yang tadi saat pembukaan, siapa yang bagian nyari uang, siapa yang bagian belanja menghabiskan uang, gitu kan. Ibu-ibu ngabisin uang, belanja terus. Ibu tadi ya. Kak siapa tadi? Kak Nadila ya. Nah, Kak Nadila tadi dari KPPN. Nah, ini teman-teman. Eselon 1. Eselon 1 itu ibaratnya di bawahnya Kementerian Keuangan. Kelihatan ya share screen kakak ya? Kelihatan. Oke, yang pertama Sekjen. Sekjen Sekretaris Jenderal. Wifi saya tuh My Republic. Aduh, kok lupa sih. Itu jaringannya bagus apa jelek ya? Belum tahu kakak. Kalau My Republic dibandingin sama IndiHome. Pakainya yang IndiHome soalnya. Kalau Kak Syarif. Iya. IndiHome soalnya ya lumayan terkenal sih di Indonesia. Telkom. Oke. Kita lanjut lagi ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada yang namanya Sekjen, Sekretaris Jenderal. Kayak di kelas biasanya ada namanya sekretaris, ya kan? Terus ada namanya BKF, Badan Kebijakan Fiskal. Dia yang buat kebijakan, dia yang buat aturan, kayak tata tertib di kelas. Iurannya harus 5.000 per orang. Nah, itu dia yang buat kebijakan seperti itu. Iurannya kali ini dinaikkan 7.000 karena ada teman kita yang terkena musibah, itu yang PKF.
Kemudian ada yang namanya DJA, Direktorat Jenderal Anggaran. Itu tugasnya mengelola anggaran. Untuk bulan ini kita butuhnya pendapatan 100.000 buat beli ATK, buat beli alat kebersihan, gitu. Pemasukannya nanti dari iuran masing-masing siswa dan bantuan dari sekolah, gitu. Kemudian ada yang namanya DJP, Direktorat Jenderal Pajak. Ini Kak Sarif yang di sini, yang di DJP. Ini tugasnya nyari duit, nyari uang buat dikumpulkan tadi. Nyari uang dari berbagai wajib pajak, ada orang pribadi, ada badan perusahaan, kayak Indihome gitu. Indihome juga kan dapat uang dari Javas ya. Kan My Republik. Iya, My Republik. My Republik dapat uang dari Javas. Kemudian dari sebagian uang yang didapatkan My Republik dikumpulkan untuk dibayarkan ke negara. Namanya pajak gitu. Tadi kalau seperti karyawannya dibayarnya sama apa? Karyawannya dibayar sama Republik juga kan, My Republik kan. Jadi dibagi-bagi gitu. Iya, terus untuk karyawan sendiri untuk orang tua teman-teman kan memperoleh gaji ya. Nah, itu kalau setiap bulannya 5.400.000 dapat gaji 5.400.000 ya Kak Patria ya. 5.400.000. Kalau di bawah 5.400.000 itu nggak dikenain pajak atau nggak bayar pajak. Tapi kalau sebulannya 6 juta atau 10 juta, yang penting di bawah 5.400.000 baru dikenain pajak. Tadi seperti yang dijelaskan pada saat cerita ada bukunya tadi. Pengusaha. Iya sama, kalau pengusaha juga gitu. Ada gajinya gitu. Iya, ada gajinya. Nggak tentu gitu. Nggak pasti kan, nggak tetap ya. Nah itu sama juga, sama bayar pajaknya juga. Intinya semuanya gotong royong dan harus kontribusi tadi ya, berbagi gitu. Kemudian ada yang namanya DJPB, Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kayak tadi Kak Nadila kan di KPPN. Itu di bawah naungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dia yang bagikan uangnya untuk keperluan apa saja. Misalnya untuk pemerintah daerah, provinsi butuh uang berapa, Pemkot, Pemkap butuh uang berapa. Kemudian turun lagi ke dinas-dinas. Ada yang tahu dinas-dinas di Pemkap atau Pemkot? Contoh dong, sebutin. Ada yang mau nyebutin satu nggak? Contoh dinas. Ada yang tahu? Kalau sekolah itu di bawah dinas apa sih? Halo? Yayasan. Ya, di bawah yayasan kalau untuk yang swasta ya. Kalau untuk yang negeri di bawah dinas pendidikan dan kebudayaan. Itu ya, jadi itu yang bagian bagi-bagi uang, DJPB bagi-bagi uang untuk kepentingan umum. Kemudian ada bea cukai. Bea cukai ini juga sama, dia nyari duit di sektor cukai. Ada bea masuk, ada bea keluar. Rokok, nah itu kalau yang teman-teman lihat, kalau orang tuanya atau siapa, gurunya, tetangganya, itu kan ada di bungkusnya kan ya. Ada di bungkusnya, ada cukainya. Terus ada, nah itu sebagian uang dari rokok itu juga dibayarkan untuk negara. Kemudian ada DJKN. DJKN kayak Kak Arif tadi. Kak Arif kan di KPKNL. Di bawahnya DJKN. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. KPKNL, Kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang. Ya, KPKNL tadi seperti kalau misalnya ada lelang, orang pajak menyita hartanya orang yang nggak mau bayar pajak, nanti diurus sama KPKNL.
dia yang ngelelangin gitu. Nah, terus ada DJPK, perimbangan keuangan. Ini dan yang menyeimbangkan lah istilahnya keuangan negara. Kemudian ada DJPPR, dia yang ngatur utang, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko. Utang kita udah kebanyakan belum ya? Utang kita masih kurang apa belum ya? Utang kita stabil apa enggak ya? Itu DJPPR. Kemudian ada Buat apa Ijen. ngutang? Buat apa ngutang? Nanti kita lihat videonya ya. Buat apa kita ngutang? Itu salah satunya buat pembiayaan. Ada Ijen namanya, Inspektorat Jenderal. Ini tugasnya mengawasi dari semuanya. Mengawasi Sekjen, BKF, DJA, DJP, DJPB. Semuanya diawasin. Apakah sudah benar tugas mereka sesuai dengan SOP, sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan undang-undang yang diundangkan. Apakah ada penyelewengan, itu nanti ini kayak petugas keamanannya lah, tata tertibnya. Kalau di sekolah negeri biasanya bimbingan konseling, BPBK ya, bimbingan konseling kesiswaan gitu. Terus ada yang namanya BPPK, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Dia yang tugasnya mendidik rekan-rekan Ijen, DJP, DJPB, BKF dan semuanya. Dia gurunya lah istilahnya, gurunya, tapi khusus di Kementerian Keuangan. Jadi semuanya ada tugasnya masing-masing. Kementerian Keuangan itu ada 11 lah ya. Di bawah turunannya. Ada yang mau ditanyakan? Ini masih keuangan doang ya? Kalau badan lain lagi, apa direktoratnya lain lagi ya berarti? Kalau apa lagi? Iya, kalau kementerian lain ini lagi masih direktoratnya keuangan. Iya, direktoratnya keuangan. Oh. Kalau kementerian lain lagi beda lagi direktoratnya. Kayak Kementerian Agama ada Direktorat Pelayanan Ibadah Haji. Gitu. Ada Kementerian Pendidikan, ada Direktorat Pendidikan dan Kurikulum dan segala macam. Tapi ini khusus di Kementerian Keuangan. Karena kita hari ini adalah Kementerian Keuangan mengajar. Gitu. Nggak apa-apa ya sambil tanya-tanya. Berarti BPPK itu kayak gurunya, terus Ijen itu kayak inspektornya ya, terus yang lain muridnya. Iya, bukan murid sih sebenarnya, ya sama kayak di bidang pendidikan gitu. Iya benar. Kalau butuh pelajaran atau terkait pelatihan, nanti BPPK yang ngajarin atau yang nyediain pengajar. Misalnya ada pegawai DJP yang ingin menjadi guru, tapi guru keuangan, bisa mengajukan pemindahan jabatan, pemindahan ke BPPK. Sebenarnya BPPK sendiri pun pengajarnya dari rekan-rekan semuanya ini. Ada yang dari DJP, DJPB, DJPC gitu. Atau dari luar Kementerian Keuangan gitu. Ayo, nggak apa-apa sambil diskusi ya. Kakak minum bentar. Makasih Kak jawabannya. Jadi lebih tahu. Iya, sama-sama. Ini APBN. Hutang membengkak Indonesia dia ambang kehancuran. APBN. Asal kata dan sejarah anggaran. Lewat-lewat aja ya, nggak apa-apa. Kita lihat yang menarik-menarik. Nah, ini anggaran rencana keuangan pemerintah yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku untuk mencapai tujuan negara. Rencana keuangan tahunan atau yang disebut APBN itu nggak serta-merta langsung
undangkan, nggak serta-merta langsung ini loh sekian kebutuhan kita, ini loh sekian belanja kita, tapi harus melalui persetujuan DPR. Nah, di negara kita kan disebut trias politika ya, kalau nggak salah ya. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Eksekutif siapa? Ada yang tahu? Anggaran ya kayaknya. Eksekutif itu pemerintah. Ya, eksekutif pemerintah. Dan pimpinan tertingginya adalah presiden. Jadi eksekutif itu pemerintah yang terdiri dari presiden, menteri-menteri, kementerian, dan selain semacam sebagainya. Kemudian ada legislatif. Legislatif itu Dewan Perwakilan Rakyat, anggota dewan. Itu yang menyumbangkan. Kan DPR sendiri kan juga ada DPR RI pusat, DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Itu yang mewakili rakyat, itu namanya legislatif. Kemudian ada yang namanya yudikatif. Yudikatif itu juga independen, tidak di bawahnya presiden, tidak di bawahnya legislatif, DPR. Yudikatif contohnya MA, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, itu yudikatif. Tuh, jadi APBN diusulkan oleh pemerintah, dalam hal ini presiden dan Kementerian Keuangan dan yang lain-lainnya diusulkan. Ini ibaratnya kan rakyat ya, bilang ke rakyat. Karena DPR itu sama dengan rakyat kan. Ini loh anggaran kita, ini loh perkiraan kebutuhan kita, ini loh perkiraan belanja kita, belanja Indonesia, ini loh kebutuhan Indonesia. Nah, rakyat rapat atau sidang atau dan lain sebagainya, diskusi, oh udah sesuai, udah cocok, berarti disetujui dan diumumkan. Tapi kalau nggak cocok, ini kebanyakan deh, kayaknya belanja pendidikannya kebanyakan deh, ini kurang deh kalau belanja pertahanannya. Nah, itu direvisi lagi oleh pihak pemerintah, gitu teman-teman. Jadi nggak serta-merta langsung diundangkan. Ini pembagian kekuasaannya presiden, kemudian Kementerian Keuangan, pengelola fiskal, Menteri Keuangan, menteri atau pimpinan lembaga itu pengguna barang. Tuh, oke. Ini aja ya. Nanti kita lanjut lihat video aja, biar terlalu tegang, nggak terlalu bingung. Mau lihat video lagi? Oke, kita lihat video lagi ya. Kita lihat video tadi itu negara dapat uangnya dari mana ya? Kita lihat ya. Nggak apa-apa kalau ada yang ditanyakan teman-teman. Kak, aku mau tanya. Boleh. Mau tanya apa? Gimana caranya membedakan uang palsu dan uang asli? Bagaimana caranya membedakan uang palsu dengan uang asli ya? Kata mama aku diginiin uangnya ke atas suster, kalau ada kayak gambar orangnya gitu asli. Nah, iya benar. Itu salah satu contohnya Amira. Di Terawang ya, Amira ya? Wah, di Terawang macam dukun. Beda lah. Di Terawang macam dukun. Ini bukan di Terawang kayak dukun, tapi di Terawang kayak di bawah sinar gitu ya, Amira ya? Oke. Ya gitu. Salah satunya di Terawang. Kemudian kalau mau tahu mah dikasih UV light aja. Ya, itu cara praktisnya ya, UV light. Tapi aku nggak punya. Iya, gitu aja di Terawang. Ini di Terawang aja taruh di atas. Lumayan mahal sih UV light tuh, 300 ribuan ke atas. Ada lagi yang tahu? Cara bedainnya lagi ya? Iya, ada yang tahu. Ada yang
gambar BI-nya itu loh, Bank Indonesia B. Di kanan atau kiri uang. Kan biasanya ada logo B-nya gitu. Iya. Ya, itu kalau dilihat tuh nyambung. Mungkin dari warnanya cepat luntur. Nah, warna cepat luntur. Kalau sebenarnya dari pihak peruris sendiri itu ada 3 cara mengenalinya, teman-teman. Coba ambil uang aslinya dulu aja deh. Iya, coba ambil uang asli dulu. Sebentar. Dilihat. Iya. Dilihat terus? Yang ini 5.000-an. Atau sekalian dilihat. Yang 100.000 dong nih. Ada. Dilihat, diraba, di terawang. Iya, Kyle. Joshua, tadi kamu yang nanya. Kemana kamu sekarang? Halo, Kak. Ya, tadi ada barang jatuh. Tadi siapa yang nanya? Joshua kan? Iya. Kyle. Iya, Kyle. Ada 3 ya, Kyle. Joshua. Diraba. Dilihat, diraba, dan diterawang. Oke, Ini udah diambil nih uangnya. Terus diapain nih? Dilihat terdapat benang pengaman dan logo BI. Ini yang ada tulisan 18-nya itu ya? Iya. Yang ada angka-angkanya di tengah uang. Benar. Terus diraba. Udah. Permukaan uang kertas itu diraba di bagian angka nominalnya, huruf terbilangnya, gambar utama, dan gambar negara gambar lambang negara burung Garuda. Kemudian di terawang tadi kayak kata Mira, di bawah sinar UV. Waduh, terus gelap di sini. Atau watermark berupa gambar pahlawan dan gambar orangnya. Iya, ada gambar orang. Itu ya. Itu gambar orangnya padahal nggak ada loh di baliknya. Udah jelas, Joshua? Sudah, Kak. Oke, kita nonton video lagi. Terus kayak ada garis-garis pengaman gitu. Iya, benar. Udah kelihatan belum? Logo B-nya juga nyambung. Keren nih uang. Yang 100.000-an lebih keren pengamannya. Videonya udah kelihatan belum? Udah. Kan? Oke, kita coba nonton video dulu ya. Coba di play. Oke. Nonton lagi. Hei adik-adik, pernah nggak sih kalian kepikiran jembatan, sekolah, dan jalanan ke rumah nenek itu dibangun pakai uang siapa ya? Uangnya dari mana aja sih? Nah, yang pertama adalah dari penerimaan pajak dan bukan pajak. Pajak? Apa sih itu? Jadi, pajak itu adalah uang masyarakat Indonesia yang dikumpulkan sama negara. Seperti kita patungan, kita masyarakat Indonesia mengumpulkan uang untuk membangun sekolah, jembatan, dan fasilitas lainnya yang akan dinikmati sama kita juga loh. Nah, selain pajak, ada juga penerimaan lainnya seperti bea cukai, penerimaan dari pengelolaan barang milik negara, dan banyak lainnya yang juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara setiap harinya. Oh iya, 75.000 tuh. Banget, kebutuhannya pun juga beragam. Uang pajak dan penerimaan lainnya itu belum cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lalu, apa yang harus negara kita lakukan? Untuk mencukupinya, negara kita melakukan pembiayaan. Contohnya, seperti Ibu Kantin yang memutuskan untuk membeli kulkas dengan kredit agar bisa menyimpan banyak es botol untuk kita. Coba bayangin, kalau Ibu Kantin itu menunda untuk beli dan menunggu hingga nanti. Mungkin kulkas masih belum mampu terbeli dan pelanggan pun tidak akan bertambah. Demikian juga dengan negara kita yang mencari sumber pembiayaan supaya bisa melakukan percepatan pembangunan yang nggak bisa ditunda. Nah, kalau uangnya sudah terkumpul, maka akan diberikan ke lembaga pengelola dari kota sampai ke desa untuk membeli dan menyediakan kebutuhan untuk kita semua. Semua inilah yang disebut sebagai APBN
atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Yuk, bersama kita jaga dan peduli uang kita untuk membangun Indonesia agar semakin maju. Karena semua ini dari kita, untuk kita. Itu ya teman-teman. Udah makin paham ya? Lumayan. Lumayan. Oke. Kalau ada yang mau didiskusikan. Doroti gimana Doroti? Paham Doroti? Paham, Kak. Ya, pelan-pelan ya. Masaki, Ansel. Itu ada suara dari mana, Kak? Oh, itu suara temannya kakak. Temannya kakak juga lagi. Enggak apa-apa, lagi pelatihan. Aku udah ngerti, Kak. Udah Tadi ngerti, awalnya sempat bingung, tapi sekarang udah ngerti. Iya, pelan-pelan. Sempat ngeblank otaknya tadi. Iya. Not responding. Not responding. Ya emang kadang suka begitu sih. Kalau belajar begini. Kadang-kadang suka nggak ngerti, kadang-kadang langsung ngerti gitu. Iya, benar. Sekarang wifi di Indonesia itu bisa dikasih di kabel listrik gitu nggak sih? Biar ada wifi umum di setiap jalanan gitu. Ada sih di Jakarta. Ada yang dari Jakarta kah? Tadi siapa? Aku. Mira ya? Mira udah sering kan lihat tas umum, terus ada free wifi gitu kan? Oh, iya udah sering. Di mana biasanya Mira? Ada nggak di pos gitu? Di depan sana terus ada kayak pos, terus ada tempelannya, terus di pasar yang depan rumah itu di tiang listriknya ada. Di rumah dekat rumahku juga ada. Ya, apa Sabrina? Yang kayak ada wifi corner ya? Iya. Aku malah biasanya tuh lihatnya depan pos IndiHome. Iya, itu juga ada. Ada wifi umum gitu. Wifi umum itu maksimal bisa berapa perangkat sih? Ada yang tahu? Ya. Wifi atau nggak ada umum, batasnya gitu? Kadang kalau kebanyakan juga lemot. Ya emang lemot sih. Karena kan? mungkin banyak yang make gitu. Banyak yang make tapi nggak di tempatnya. Iya. Nya wifi umum berapa Mbps? Tadi Javas mau jadi apa cita-citanya? Programmer? Kalau tadi nggak bisa beli negara ya udahlah jadi editor aja. Editor ya. Kalau Kaisa tadi jadi apa cita-citanya? Aku belum kepikiran, tapi aku sih pengennya ya emang kerja. Ilustrator tadi ya? Bukan? Oh bukan ya. Jadi guru ya tadi ya Kaisa? Enggak. Oke. Ya semoga tercapai semua cita-citanya. Cita-cita orang selalu berganti-ganti setiap umurnya. Iya, terus ada lagi nih video. Benar juga. banget sih. Halo Kak Arif, maaf. Aku sering banget ganti. Iya, gimana Kak? Ini udah ditunggu di main room.
Oh iya, siap. Yang di breakout udah di main room semua ini. Oh iya. Kita kelebihan waktunya. Kita keasikan ya. Kita. Ini udah ditunggu di main room. Yuk balik. Udah balik ya. Semua ya. Live room. Balik ke main room ya, Kak. Ya, makasih Kak udah diingetin. Iya. Ya. Oke, sudah kembali ke main room semua. Oke deh. Ya. Makasih ya kakak dan pengajar semuanya. Dan adik-adik juga atas antusiasnya pada pagi menjelang siang pada pagi menjelang siang hari ini. Oh iya, tadi kita punya jargon sebenarnya, tadi lupa ya. Untuk menambah semangat kita, nih kita ada semacam yel-yel. Kalau kakak bilang Kemenkeu mengajar 6 dari kami untuk negeri, gitu ya. Gimana? Oke. Oke. Bentar, Kemenkeu mengajar 6 dari kami untuk negeri. Kurang kompak. Sekali lagi mungkin Kak. Boleh ya? Boleh. Ada bisa. Ini link untuk Zoom yang lain ya. Yuk, 1, 2, 3 buat semangat ya. Kemenkeu mengajar 6 untuk kami untuk negeri. Untuk negeri. Udah join semua, kita bentar lagi mau closing. Oke, dadah Pak. Bye-bye. Kita ada ini sih, ada video menyanyi dulu ya Kak. Siapa? Pak Hasan ya? I love you. Betul. Ini kita saksikan dulu ya. Seiring dengan hentak derasnya waktu, Indonesiaku kian menapak maju. Bekerja dan berkarya membangun negeri, menuju masa depan dengan langkah pasti. bergerak kuat serta memajukan negara, membayar pajak, bukti peduli pada sesama, selalu berbangga menjadi wajah yang berguna, menatap Indonesiaku selamanya. Pajak bagi pembangunan bangsa. Masih ke-mute, Kak. Ada satu lagi sekalian atau nanti? Ya boleh sekalian Kak. Tadi terkait pajak ya, ini untuk persembahan KM6.
segala tangan. Kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpegangan tangan, satu dalam cinta demi masa depan Indonesia Jaya. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpegangan tangan, satu dalam cinta demi masa depan Indonesia Jaya. Yeay, tepuk tangan dulu adik-adik. Gimana videonya? Pada nyanyi bareng nggak tadi? Halo. Aku suka Protes, Mas. lagunya. Apa lagunya ya? Suka Download ya nanti ya. lagunya. Suka, Keren, Kak. keren. Keren. Iya. Suka. Nggak dengar, nggak pernah dengar lagunya, nggak pernah dengar. Enggak, baru ini aku dengar. Baru ini. Ya, bagus ya lagunya ya? Iya, iya bagus. Iya, aku suka. Bagus. Bisa di-download atau enggak nanti bisa Kakak Hasan juga kan? Kalau mau minta ya. Tadi apalin tuh lagunya bagus ya, artinya kita sama-sama bekerja sama bersinergi untuk Indonesia Jaya gitu. Nah, mungkin itu ya kayak tadi video. Nah, sekarang kita mau penutupan nih. Udah nggak terasa ya, udah mau berpisah kita. Cepet banget gitu Terasa, kan. terasa. Wih, terasa. Terasa. Terasa kok. Terasa. Iya ya. Nggak berasa sih kalau ya. Tapi memang cukup terasa. Karena kita nggak tahu nih kapan lagi kan kita akan bertemu. Semoga aja tahun depan masih bisa ya kakak di sini. Oke deh. Baik adik-adik semuanya. Sebelumnya ada yang ingin disampaikan dulu nggak? Buat kakak-kakak. Boleh banget, silakan. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak, udah ngajarin kita. Terima kasih. Terima kasih, Kak, udah ngajarin kita. Terima kasih, Kak. Ngajarin. Sehat selalu. Terima kasih, Kak Putri, Kak Nurul. Kasih banyak. Kasih Kakak, dadah. Kasih Kak, dadah. Terima kasih, Mbak Dila. Sama-sama. Oh iya. Tuh. Jadi nih sebelum Nilam. ada apa ya tadi ya? Tadi ada adik-adik yang sangat interaktif ya di grup kan. Ada yang bertanya juga gitu. Nah, ini ada sedikit apresiasi nih dari kita. Boleh ya? Boleh. Iya. Tapi nanti adik-adik jangan khawatir, semuanya nanti dapat sertifikat insya Allah ya. Sertifikat dari kakak-kakak semuanya. Nanti akan Aku dikirim tadi oleh udah pesan. Ya, kenapa? hadirnya. Udah isi tadi. Oh iya, siap. Udah isi, Kak. Nih, nanti Aku udah isi formulir. Oke. Nanti yang mau dapat hadiah nanti akan kita umumkan ya untuk pertanyaan terbaiknya. Ini hadiahnya kira-kira apa nih? Ada yang bisa nebak nggak?
Kunci. Kunci rumah. kunci mobil ya. Kunci Kayak kunci laci loh. Kayak kunci laci. Kunci laci. Mari. Kunci mobil. Motor kunci mobil sih. Mau dengerin. Ini siapa yang buat tadi Kunci. apresiasi ya? Gantungan kunci. Kok ketebak? Ya kita lihat ya. Ya gantungan kunci ya. Aku kira hadiahnya motor. Kunci mobil. Punya mobil. Mobil-mobilan. Nggak mau. Kak. Ya. Mau mobil. Kak. Halo Kak. Pasti dong Kak. Halo Kak, Stan tidak punya kunci mobil karena hilang. Hilang kemana? Lupa aku taruh tadi. Aku kunci mobilnya canggih loh. Nah, kakak lanjutin ya. Jadi bagi adik-adik ini ada pertanyaan terbaik mungkin ya dari masing-masing kelas. Nanti bentuk apresiasi akan kita sampaikan ke Kak Hasan. Jadi masih rahasia gitu. Tapi yang pasti adik-adik semuanya dapat sertifikat untuk semuanya yang telah hadir pada siang hari ini. Nah, siapa nih ya kira-kira yang pertama dari kelas 1, 2 nih? Siapa ya? Jadi yang pertanyaan terbaik itu ada Adik Musa, Adik Kinanti, dan Adik Zafran. Adakah di sini? Tepuk tangan dulu. Iya, nanti ya bisa menghubungi Kak Hasan ya untuk bentuk apresiasi. Jadi kita di sini tetap semangat. Semuanya baik, semuanya bagus, sangat bagus sekali. Gitu kan. Nah, ini ada beberapa yang dapat apresiasi. Nah, nanti tentunya adik-adik juga mendapatkan semuanya sertifikatnya. Oke, jadi semua rata. Kemudian yang kelas 3 dan 4, siapa nih yang kira-kira jadi pertanyaan terbaik ya? Tadi yang udah sempat nanya sama kakak-kakaknya interaksi. Ada Tantiana, Regan, dan Megumi. Ada di sini. Di sini aku bersama Ahla Kecil. Ada Kak. Ada Kak. Selamat ya jadi pertanyaan terbaik. Dan yang kelas 5 dan 6 ada pertama Dek Javas, kemudian Abimanyu, dan Kaile Joshua. Ada di sini ya. Kita beri tepuk tangan dulu. Halo. Halo, selamat ya. Terima kasih juga atas persembahan terbaiknya, pertanyaan-pertanyaan terbaiknya. Dan yang terakhir nih, dari jenjang SMP SMA nih. Jadi 1 ya tadi sama Kanadia. Yang pertama ada Atalah Kensau. Kemudian yang kedua ada Raka Tangguh. Dan ketiga Denis Odilia. Ada ya semuanya di sini kakaknya. Adik-adik. Ada Kak di sini. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan terbaiknya. Nanti lebih lanjut ke Kak Hasan. Semangat. Nah, jangan lupa juga buat adik-adik buat ngisi presensi ya. Nanti kita kasih sertifikat untuk semuanya. Nanti kita sampaikan ke Kak Hasan. Dan jangan lupa isi sertifikatnya. Gitu. Semangat ya. Yang lain sudah sangat luar biasa. Adik-adik sangat baik sekali, sangat luar biasa sekali. Terima kasih sekali untuk kehadirannya pada pagi hingga siang hari ini. Nah, oh iya, adik-adik, sebelum kita menutup, kita mau dengerin dulu ada beberapa patah kata yang disampaikan dari Bu Menteri Keuangan ketika KM Tenang ini. Mungkin dari Kak Hasan izin Kak bisa minta tolong. Semoga pesan-pesan dari Bu Menteri dua patah kata yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita. Baik, sebentar saya siapkan. Ya adik-adik, ada yang ingin disampaikan nih sambil kita nunggu videonya. Ada video lagi. Ada yang kenal Bu Sri Mulyani nggak? Tahu tapi nggak kenal. Nggak tahu. Nggak kenal. Menteri Keuangan. Betul. Mari kita saksikan ya pesan-pesan dari Bu Menteri Keuangan dan sedikit patah maupun berpatah kata. Pandemi COVID telah mempengaruhi seluruh kehidupan masyarakat. Namun tidak seharusnya kita berhenti belajar. Kita semuanya memang terus melakukan adaptasi karena adanya pandemi COVID-19.
bagaimana kita belajar, bagaimana kita bekerja, dan bagaimana kita bersosialisasi. Semuanya berubah dan beradaptasi. Tahun ini Kementerian Keuangan akan merayakan hari kelahiran atau Hari Uang Republik Indonesia. Di dalam memperingati Hari Uang, saya, Menteri Keuangan, beserta seluruh jajaran, Menteri, pejabat eselon 1, dan seluruh jajaran Kementerian Keuangan di seluruh pelosok tanah air, dan bahkan yang di luar negeri, berusaha untuk membagi waktu dan membagi ilmu dengan mengadakan kegiatan Kemenku Mengajar. Sama seperti kegiatan lain, karena adanya pandemi COVID-19, kita harus beradaptasi. Namun niat kita dan tekad kita untuk membagi waktu, membagi pelajaran, membagi ilmu, terutama dengan anak-anak sekolah, akan tetap kita lakukan. Kita akan melakukan secara daring. Dan itu akan tetap disertai dengan semangat luar biasa dari seluruh Kementerian Keuangan. Melalui video ini saya ingin mengajak seluruh jajaran Kementerian Keuangan, para sekolah, para guru, dan terutama anak-anakku, para murid, ikut mensukseskan keuangan. Itu mengajar adalah bagian dari kepedulian jajaran Kementerian Keuangan terhadap generasi yang akan datang. Karena kemajuan Indonesia adalah ikhtiar kita bersama. Mari kita sukseskan Kementerian Keuangan mengajar, dan kita terus memperingati Hari Kementerian Keuangan meskipun kita harus beradaptasi dan menyesuaikan diri akibat COVID-19. Terus semangat dan terus belajar untuk Indonesia maju. Terima kasih. Wow, keren. Ya, jadi ada yang menangkap pesan-pesan dari Wow. gitu kan. Jadi kita sebagai generasi penerus bangsa, adik-adik semuanya, harapan untuk negeri ini harus tetap semangat belajar ya. Sampai nanti apapun itu harus tetap semangat, jangan pantang menyerah demi persembahan terbaik kita untuk negeri. Ya, mungkin itu ya dari kakak-kakak semuanya. Apabila kakak-kakak selama menyelenggarakan acara ini, selama kita mengajar, terdapat banyak kekurangan, Kak Nabila, selaku perwakilan dari penyelenggara, mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kekurangan. Sekali lagi, terima kasih banyak saya ucapkan kepada para pembina, Bapak Ibu Guru dari Piwulang Becik, kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada adik-adik semuanya yang telah merelakan waktunya ya untuk menuntut pada hari ini, untuk sharing bersama pada pagi hari ini. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari Hasan, dari Piwulang Becik, maupun adik-adik atau rekan-rekan pengajar lain, dipersilakan. Ya, terima kasih kakak-kakak dari Kemenkeu. Semoga ilmu yang diberikan oleh kakak-kakak berguna bagi teman-teman dan adik-adik Piwulang Becik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Iya, sama-sama kakak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin cukup sekian ya. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima lagi, Kak. Terima kasih, Kak. Ya, lagi ya tahun depan. Dadah. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Dadah. Dadah. Terima kasih. Jangan lupa isi absen ya. Lift dulu ya, Kak. Terima kasih. Boleh lift, Kak. Boleh, silahkan. Jangan lupa isi absen ya. Sudah, Kak. Udah diisi. Sudah. Ya, makasih, Kak. Sama-sama. Makasih, Kak. Ya, udah. Makasih, Kak. Iya.
Fadila, makasih. Iya, sama-sama. Mbak Nadila. Iya, Kak. Maristu. Mas Arif. Pak Arif. Iya, makasih Bu. Ya. Ya, terima kasih ya semuanya. Terima kasih sekali. Terima kasih banyak untuk teman-teman relawan dan dari Piulang Becik ya atas koordinasi dan kerjasama sehingga bisa terselenggara acara pada dan mohon maaf juga apabila terdapat masih banyak kekurangan ya Kak ya. Semoga nanti ikut lagi di KM berikutnya ya. Baik. Oke, baik. Saya tutup Zoom-nya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih ya. Ya.